Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Satu Utama. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan yakin perang yang melibatkan Iran akan segera berakhir. Trump juga mengaku terlibat langsung dalam negosiasi pembukaan kembali Selat Hormuz meski mengakui ancaman keamanan di jalur pelayaran masih ada. Berbicara kepada wartawan di Gedung Putih, Donald Trump menegaskan konflik tidak akan berlangsung lama. Menurutnya, proses negosiasi terkait Selat Hormuz berjalan dengan baik dan kesepakatan bisa tercapai dalam waktu dekat. Meski demikian, Trump mengakui kapal-kapal komersial masih menghadapi risiko serangan atau ranjau laut yang dapat mengganggu pelayaran. Sebelumnya, bertolak belakang dengan Trump, Iran membantah adanya negosiasi langsung dengan Amerika Serikat dan menyatakan pembahasan mengenai lalu lintas kapal di Selat Hormuz hanya dilakukan melalui perantara Oman. When I started the very important excursion into the Islamic Republic of Iran, it was a very important excursion because they can't have a nuclear weapon. Otherwise, the whole world would get blown up. We're not going to let that happen. Not only us, not only the Middle East, the whole world would have been catastrophic. We had no choice. Pretty soon, again, based on everything I see, as soon as the war ends, and I think it's going to end pretty soon. I don't think they can go much longer. Ya, sehari sebelum menyatakan perang Iran akan berakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim Amerika Serikat telah sempat menyiapkan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Klaim itu langsung dibantah penasihat militer pemimpin tertinggi Iran yang menyebut Trump hanya berhayal. Berpidato dalam acara kebijakan ekonomi di Las Vegas pada Rabu waktu setempat, Trump mengklaim Amerika Serikat telah menyiapkan serangan terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Menurut Donald Trump, rencana itu diurungkan untuk memberi kesempatan bagi perundingan setelah Iran meminta agar pembicaraan dilanjutkan. Menanggapi klaim itu, Iran menegaskan bahwa Trump sedang bermimpi. Menurutnya, jika Washington benar-benar mampu melancarkan operasi itu, pasukan Amerika Serikat seharusnya sudah menginjakkan kaki di wilayah Iran. Iran juga memperingatkan upaya Amerika Serikat menguasai Selat Hormuz berisiko menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga. We're getting along great with them. I'd rather make a deal because I don't want to kill people. I do not want to kill people. But at some point we were set for the biggest attack of any attack, and we've hit them very hard for the last few months. But we were all set for the biggest attack since World War II, and they called me. And they said, please don't do it, let's talk. And then they said, we never said that. Baik, guna membahas lebih jauh terkait perkembangan Perang Iran, sudah bergabung bersama kami dua narasumber, yaitu Marsma TNI Purnawirawan Agung Sarki Sasangkojati, pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI AU, mantan penerbang F-5 Tiger dan F-16. Dan Prof. Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Baik, sebelum kami berbincang kita akan melihat terlebih dahulu kondisi terkini di Kejaksaan Agung. Tersangka FH dan ini ada 5 orang. Di mana dari 5 orang ini yang hadir 3, 2 tidak hadir, dan nanti berikutnya akan dipanggil ulang. 3 ini termasuk di dalamnya ada 2 tersangka, saudara FA dan saudara NH, dan yang bersangkutan diperiksa dalam 2 kapasitas, baik sebagai tersangka maupun sebagai saksi. Nah, saat ini yang jelas saat ini yang bersangkutan untuk pemeriksaan dan satu sejauh ini kooperatif. Apa saja yang didalami? Pak, ini kan ada beberapa kasus, Pak. Untuk hari ini tuh kasus yang mana, Pak? Yang jelas hari ini diperiksa terkait dengan kasus TPPU dan terhadap TPPU-nya dan perkara yang
dana asalnya perkara korupsi. Pak, tadi kan ada 2 tersangka ya Pak yang diperiksa ya Pak. Iya. Eva dan NH. Eva dan Ini NH. dilakukan konfrontir nggak Pak? Honda. Masing-masing ini kan berbeda. Bisa. Arti pemeriksaan ini terkait dengan konfirmasi alat-alat bukti yang pernah disita. Yang jelas pendalaman terkait dengan barang bukti yang sudah kita dapat, baik yang berasal dari penyerahan dari tim penyidik Polri sebelumnya, dan juga beberapa dokumen-dokumen barang bukti yang kita peroleh dari hasil penggeledahan tim penyidik tim 9, baik itu yang di Jakarta maupun di daerah Depok maupun di daerah Bandung kemarin. Pak, NH ini kan perannya turut serta ya pada TPPU ini, spesifiknya seperti apa Pak? Yang jelas ini kan pihak buat di luar jaksa, pihak dari keterkaitan nanti dengan DR juga nanti. Kalau apa? Perannya apa? Bagian dari TPPU-nya. Pak, kalau FA ini jadi sebenarnya perannya itu apa sih Pak di pencucian ini Pak? Ya. Peran FA. Ya nanti terkait itu sedang didalami ya. Nanti kalau ke materi pokok perkara nanti kita berikan di persidangan. Yang jelas saat ini penyidik sedang memperdalam peran masing-masing terkait dengan barang-barang bukti yang ada. Pak, ada kemungkinan ada tersangka berarti nggak pernah kumpulkan. Sementara ini kan kita sudah menetapkan ya sementara ini yang jelas kita tahu fokus ya. Berarti hari ini FA diperiksa berapa pertanyaan? Yang jelas lebih dari 20 pertanyaan. Karena berkaitan dengan Karungga FA Citrimo yang katanya dibawa oleh ADC ke rumah sakit, itu benar Febri ADC-nya FA? Saya tidak mengenal terhadap yang istilahnya Karungga, saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari. Tapi yang namanya saudara Febri yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan, tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak itu? Stafnya Pak FA. Iya. Ada pemeriksaan saksi tambahan lagi nggak Pak? Ke depan ada beberapa saksi yang sudah dipanggil, ada beberapa yang belum memenuhi. Nanti ke depan kita jadwalkan kembali. Pak Anang Sibung. Kerja apa Febri itu? Ya pemirsa, baru saja kita menyaksikan konfirmasi dari tim 9 Kejagung terkait dengan pemeriksaan ex-Jampitsus Febri Adriansyah terkait dengan barang bukti yang telah disita. Kita lanjutkan ke dialog perkembangan perang Iran dan juga Amerika Serikat. Sudah bergabung bersama kami 2 narasumber, yaitu Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongko-Jati dan juga Profesor Yon Mahmudi selaku pengamat Timur Tengah Universitas Indonesia. Kita ke Pak Syarki terlebih dahulu. Pak Syarki. Trump ini bilang ada suara gangguan dari. Baik, sudah terdengar lebih jelas? Maaf nih, saya masih mendengar suara dari breaking news ini. Baik, kami coba memperbaiki kondisi kami dulu. Oke, ya udah mati suaranya. Baik, silakan. Pak Syarki, sudah terdengar dengan jelas ya? Ya, sudah. Suara saya jelas ya? Ya, jelas. Ya, Pak Syarki, ini kita melihat tadi pernyataan Donald Trump sangat percaya diri sekali dan bilang bahwa perang akan segera berakhir, tetapi Iran membantah negosiasi langsung, dan ini bisa dinilai diplomasi atau perang psikologis? Oke, jadi gini ya. Pernyataan dari Donald Trump yang mengklaim bahwa konflik berakhir itu, sementara Teheran di sisi lain secara terbuka membantah adanya perundingan langsung, merupakan kita sebut adalah sebagai koresif diplomasi atau diplomasi penekan dikombinasikan dengan perang psikologis. Jadi narasi kemenangan instan atau klaim sepihak ini bahwa musuh sedang melunak adalah memang instrumen dominasi yang hegemonik yang digunakan untuk meruntuhkan moral lawan sebelum pertempuran atau perundingan penentuan terjadi. Washington berusaha menciptakan persepsi global bahwa mereka memegang kendali penuh atas dinamika eskalasi di medan perang,
sehingga Iran diposisikan sebagai pihak yang terisolasi, tertekan, dan meminta supaya berdamai. Jadi Trump itu bermain di ranah persepsi publik global ya, untuk menekan citra rezim Iran agar terlihat terisolasi. Sementara itu Iran di sisi lain kan wajib menunjukkan postur keras juga atau tidak berkompromi untuk menjaga legitimasi daripada domestik dan jaringan proksi di kawasan dan juga di seluruh dunia. Teheran sendiri tahu betul jika mereka langsung menyambut tawaran sepihak ini tanpa daya tawar yang seimbang, itu sama saja dengan menyerah ya. Nah, karena itu maka Iran wajib menolak mentah-mentah klaim tersebut ya, untuk menjaga legitimasi domestik, moral jajaran komando militer, serta jaringan proksi dan pendukung di seluruh dunia. Mereka tahu betul bahwa jika mereka langsung menyambut tawaran sepihak ini dengan tidak menolak, mengatakan betul ada perundingan, maka sama saja dengan menyerah. Dalam kalkulasi secara strategis ya, membantah negosiasi ini adalah perisai pertahanan informasi agar tawaran politik mereka tidak jatuh di hadapan publik domestik dan internasional. Apa yang disuarakan di depan media massa hanyalah tirai untuk menutupi manuver transaksi yang sebetulnya back channel sedang dirajut di balik layar oleh negosiator bayangan non-Amerika, ya, Qatar, Oman, dan lainnya dengan tim dari Iran. Jadi kalau tiba-tiba seperti Trump mengatakan ya dia akan menyerah, kemudian beri ancaman dalam waktu berapa jam atau berapa hari, maka itu adalah bluffing untuk bikin panik agar membuat keputusan keliru, dan Iran tahu betul bahwa Donald Trump ini sedang melancarkan jamming psikologis ya. Jadi bantahan negosiasi langsung adalah manuver defensif untuk menjaga agar daya tawar Iran tidak jatuh di hadapan publik domestik dan sekutunya. Dan apa yang diucapkan di depan publik lewat media massa ini jauh berbeda dengan realitas transaksi di balik layar. Jadi yang sebetulnya terjadi adalah memang Amerika melalui back channelnya, melalui itu memang meminta ini agar segera berhenti karena terus terang Iran masih punya daya gempur atau daya tawar, sedangkan Amerika sendiri tentu saat ini kita ketahui bahwa mereka sangat kesulitan untuk melanjutkan karena tidak ada keuntungan bagi dia untuk melanjutkan. Baik, dari Pak Syarki kita bergeser ke Profesor. Iran membantah negosiasi dan langsung menilai bahwa Trump mengklaim kesepakatan hampir tercapai. Siapa yang sedang memainkan diplomasi publik menurut Anda? Ya, tentu kan kalau kita lihat ya pola komunikasi Trump ya, terutama di dalam perang itu kan sudah terlihat, dan Iran pasti memahami betul ya bagaimana strategi Trump itu digunakan. Awal-awal ya, mungkin kalau kita tarik ke belakang itu kan pola-pola itu nampak ya. Trump memberikan ancaman, bahkan juga akan memusnahkan peradaban. Tetapi setelah itu kan dimulai atau disampaikan juga bahwa ada negosiasi di dalamnya, atau juga ya selalu menyebut bahwa ya perang hampir gitu ya berakhir ya, atau sedikit lagi berakhir. Itu kan kalau dalam film tertentu kita sudah lihat ya beberapa kali itu disampaikan, termasuk juga ancaman-ancamannya. Tapi yang terjadi kan bahwa statement yang berulang-ulang yang dilakukan oleh Trump dan tidak menunjukkan fakta ya kebenaran apa yang dia inginkan, ini kan semakin menurunkan kredibilitas ya Trump maupun juga Amerika di dalam perang ini. Jadi ketika dia menyatakan bahwa siap untuk berperang ya seperti perang dunia kedua gitu ya, atau lebih dari itu, ini kan diproyeksikan bahwa atau bisa diasumsikan bahwa ya, Amerika akan melakukan serang-serangan ya, bahkan melebihi seperti perang dunia II, penggunaan senjata nuklir dan lain sebagainya. Tapi kan realitas yang terjadi tidak lama setelah itu disampaikan bahwa negosiasi sedang berlangsung dan Iran hampir menyetujui negosiasi. Nah, bolak-balik itu kan saya kira kemudian semakin menunjukkan ya menurunnya kredibilitas Amerika ya di dalam publik internasional. Ya, baik, Prof. Yon, apakah saling mengancam dengan serangan ini sudah mengarah pada perang regional besar atau masih bisa dikendalikan agar tidak berkembang menjadi perang dunia ketiga begitu? Saya kira ancaman itu kan memang digunakan untuk menekan ya pihak yang lain dan tidak memiliki efek yang kuat gitu ya di dalam menarik
negara-negara di kawasan untuk bergabung mendukung salah satu pihak, karena mereka kan pendekatannya sudah sangat rasional, dan biar bagaimanapun perang bukan suatu pilihan yang menguntungkan, malah justru akan memporak-porandakan ekonomi di kawasan Timur Tengah. Jadi bisa dipahami juga ya bagaimana statement Trump yang sangat keras, tetapi dalam satu sisi setelah itu mengajak perdamaian. Pasti ya Iran tidak mau dipermainkan dalam kondisi seperti itu ya. Kalau mau serius, kenapa tidak kemudian langsung ya menjalankan poin 14 poin sebelumnya yang sudah ditandatangani jarak jauh, tapi kenapa ya harus kembali kepada perang setelah tidak tercapai, kemudian setelah itu masuk lagi ke dalam perundingan atau negosiasi. Baik, kita kembali ke Pak Syarki. Pak Syarki, apakah ini sudah menjadi pemicu Perang Dunia Ketiga begitu, atau masih malu-malu kucing begitu? Perang Dunia Ketiga, nah ini masih jauh ya, karena bahwa eskalasi ancaman ini antara Amerika Serikat ini belum bisa dikategorikan sebagai pemicu langsung Perang Dunia Ketiga dalam format konvensional ala Perang Dunia Pertama dan Kedua. Nah kan ini masih sebagai konflik regional ya, dengan tensi sistemik global yang sangat tinggi. Meskipun juga melibatkan jaringan proksi yang luas, pengurahan militer konvensional skala besar, kekuatan penyimbang utama seperti Rusia, Cina saat ini memilih untuk bermain di ranah perang hibrida, kemudian memberikan pasukan logistik senyap dan diplomasi ekonomi dibandingkan dengan menunjukkan pasukan garis depan darat ya. Masing-masing pihak baik Amerika dan Iran mengkalkulasi ulang risiko agar benturan tidak meluas menjadi konfrontasi nuklir langsung ya, yang akan memusnahkan seluruh pihak, namanya kalau ada suatu hal yang betul-betul fatal gitu ya. Namun bahaya terbesar dari situasi ini bukanlah desain perang dunia, namun potensi miscalculation atau salah hitung praktis ya, di lapangan. Ketika ratusan pesawat tempur, kapal induk, sistem pertahanan udara, dan rudal balistik beroperasi dalam jarak tembak yang sangat sempit ya di Timur Tengah dan di Laut Arab, maka insiden kecil seperti salah mengidentifikasi target, rudal yang meleset menghantam fasilitas sipil atau kapal komersial, atau jatuhnya korban jiwa dalam jumlah besar pada pihak militer Amerika bisa memicu reaksi berantai eskalasi yang tak terkendali. Nah inilah, pada saat inilah, maka batas tipis antara konflik regional dan perang global menjadi sangat rapuh. Baik. Namun, secara doktrin militer, ya, perang dunia membutuhkan keterlibatan langsung secara total di berbagai teater antara kekuatan superpower utama yang saling berhadapan terbuka. Apa yang terjadi antara Amerika dan Iran ini adalah masih konfrontasi di teater Timur Tengah yang meskipun sangat berbahaya, penuh dengan proksi, rudal hipersonik, dan adu otot militer, tapi masih dalam koridor perang regional, yang resikonya pun masih dikalkulasi oleh masing pihak. Resiko terbesarnya bukan Perang Dunia Ketiga, tapi salah miskalkulasi di kokpit atau pusat komando, sehingga menyulut letupan besar, yang akan membuat perang ini menjadi lebih lama, perang tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tapi tetap merugikan semua pihak. Ya, Pak Syarki, singkat saja, apa skema yang paling memungkinkan dicapai bagi Amerika dan Iran untuk mengakhiri perang ini? Kalau Anda tadi menilai bahwa Perang Dunia Ketiga ini masih sangat jauh begitu. Jadi cara paling realistis untuk mengakhiri siklus konfrontasi ini bukanlah satu pihak menang mutlak atau perdamaian abadi yang idealis, tapi posisi stalemate, strategi stalemate itu seimbang ya, yang akan dilembagakan melalui gencatan senjata taktis dan kesepakatan bawah meja. Melalui perundingan tidak langsung dengan mediator seperti sekarang ini yang dipercaya kedua pihak seperti Oman, Qatar, dan Pakistan, maka Washington Tehran akan mencari jalan keluar ya untuk menyelamatkan muka masing-masing. Amerika mengklaim akan berhasil meredam ambisi nuklir atau membatasi musuh dan membuka Hormuz, sementara Iran akan mengklaim berhasil mempertahankan kedaulatan melawan negeri Barat dan mengamankan posisinya kekuatan regional. Dan bisa mengamankan Timur Tengah dari cengkraman dari Amerika lah. Jadi perdamaian abadi itu tidak pernah lahir dari kebaikan hati atau diplomasi moral, namun dari kelelahan material dan kalkulasi biaya perang yang sudah tidak bisa ditanggung oleh kedua belah pihak, maka mereka akan berhenti. Itu yang terjadi. Baik, terima kasih Pak Syarki. Terakhir kepada Profesor Yon. Profesor, singkat saja, jika sejumlah negara Teluk memberi dukungan militer maupun logistik kepada Amerika Serikat, apakah itu mampu mengubah konflik bilateral menjadi perang regional begitu? Singkat saja. Ya kalau itu yang terjadi bisa mengarah ke sana, tetapi kan pemetaan kita sangat jauh. Negara-negara Teluk itu sampai terpicu bersama dengan Amerika, apalagi bersama dengan Amerika dalam konteks ini kan juga sama juga bagian dari Israel. Saya kira
kalkulasi ke arah sana masih sangat jauh untuk menarik mereka mau terlibat bersama Amerika dalam berperang melawan Iran. Yang mereka inginkan adalah bagaimana pasca perang itu terjadi stabilitas ya, baik itu regional maupun juga ekonomi yang itu bisa menunjang masa depan mereka dan bukan dalam hitungan untuk bisa menghancurkan Iran sebagai lawan atau musuh di kawasan atau regional. Jadi kalau kemudian mengajak negara-negara Teluk sebagai sekutu bersama Amerika memerangi Iran, saya kira itu masih sangat jauh ya. Baik, terima kasih atas waktunya Profesor Yon Mahmudi, pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia, dan sebelumnya ada Marsma TNI Purnawirawan Agung Syarki Sasongkojati selaku pakar strategi Perhimpunan Purnawirawan TNI Angkatan Udara. Terima kasih atas waktunya Bapak-bapak dan selamat malam. Selamat sore Pak Yon.